Salam saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang sakit kiranya disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang lemah diberikan Tuhan kekuatan. Sebelum kita memberikan komentar, terlebih dahulu kita simak cuplikan berikut ini. Malam ini mau diskusi apa malam ini? Diskusi Apa ringan. temanya? Diskusi santai-santai. Raja aja. seks? Raja seks? Boleh, ayo. Oke, silakan. Tapi nanti kena Oke. ban nanti. Kamu sudah mengetahui apa yang saya iyakan? Kamu sudah iya kan? Kata kamu kan? Ya udah. Sekarang giliran saya bertanya, siapa Salomo? Yuk. Silakan bicara. Manfaatkan waktumu 5 menit. habis Tidak, itu gantian saya tidak mau pakai waktu. Saya tidak mau pakai waktu. Kenapa? Trauma? Kalau berani, ayo diskusi, tektokan, Trauma. kita debat. Kalau Trauma. nggak berani, pergi. Lakukan Trauma. yang selalu kau lakukan, kabur sekalian juga. Trauma. Yang direkam ini di iPhone kamu. Sekarang, Trauma lihat dia. orang ini, dia tidak berani diskusi. Sekarang dia tidak berani diskusi. Kalau berani, langsung jawab pertanyaan saya, siapa Salomo? sudah trauma Apakah nih. betul Yesus Sudah trauma adalah nih. keturunan Salomo? Berarti Yesus Sudah keturunan trauma nih. raja? Sudah trauma nih. Yesus keturunan raja? Sudah trauma nih. Yesus keturunan raja? Selesaikan, habiskan waktumu. Yesus keturunan raja? Habiskan waktumu. Oh tidak, saya butuh jawaban. Jadi gara-gara dia sudah disidang oleh Juma, Coba, teman-teman coba. ya. Gara-gara Silakan, dia sudah jawabannya disidang apa? oleh Juma, dia trauma. Seorang Edis tidak mau mengakui Sampai dia bahwasanya minta Yesus maaf adalah loh sama si keturunan Nora. Salomo. Itu yang Dia minta pertama. maaf sama Nora. Itu yang pertama, Berat, Edis tidak mau saudara-saudara. mengakui Yesus Salomo, keturunan Salomo, itu yang pertama. Yang kedua, Edis dengan cengengesannya, dengan cengar-cengirnya malu. Karena apa? Kalian sudah ditipu. Biar Tidak. kalian nyumbang sesuatu hal yang kalian tidak paham. Edis tidak pernah mentuhankan Yesus. Tidak pernah Edis mentuhankan Yesus. Tidak pernah Edis mentuhankan Yesus. Betul tidak? Jawab. Sudah belum? Habiskan 19 detik lagi. Sud. Selesaikan 19 detik lagi. Ya silakan jawab langsung. Tidak akan jawab. Selesaikan waktumu 5 menit lagi, Tidak silakan. ada waktu-waktuan. No, lima detik lagi, silakan. No. Tidak ada. Tidak akan. Kalau tidak mau, tidak suka, pergi dari sini. Habis waktu giliran saya. See? Giliran saya. Kalau tidak mau, silakan. Giliran saya. Pergi dari sini kalau tidak berani. Iya. Lihat mereka. Gemetaran mereka. Gemetaran mereka, gemetaran. Oke, saya terima lagi. Iya, Baik, waktunya. giliran saya ngomong ya. Giliran saya Silakan ngomong. Baik. Silakan ngomong. Jadi, teman-teman sekalian, Zuma sudah menyidang Rashid. Dikatakan oleh Zuma, jangan kau hadapi Edis TV itu. Halo. Sampai dia Di minta mana? maaf. Di mana? saudara-saudara. Di mana? Ayo jawaban. Kenapa lari ke situ? Sampai dia minta maaf Tidak nih. ada. Itu Mau saya urusan pribadi, putarkan? tidak ada. Bagaimana saya si berhasil, Zuma- karena ngomong saya terus dia. berhasil di Panik framing, dia. akhirnya Panik dia. saya dikasih tahu, disuruh bikin apa? Disuruh bikin statement minta maaf. Panik Saya sudah melakukan itu. Panik nggak? Sekarang jawab. Makasih kata Bita. Edis, berani jawab? Panik nggak? Panik Berani nggak? jawab? Berani jawab? Siapa Salomo? Kenapa kamu tidak pernah berani Bagaimana menjawab si pertanyaan Juma saya? sampai Satu mengatakan pertanyaan sampai saya, Rashid minta Salomo maaf itu sama si siapanya Nora. Yesus? Minta maaf Coba dia. jawab Minta pertanyaan maaf. saya. Jawab pertanyaan saya. Sampai ngomong Siapa terus dia. itu? Nggak berani dia. Jawab Ngomong dong. terus. Jawab. Apa yang saya nggak berani? Bayangkan saudara-saudara. Mana jawaban? Mana Sampai jawaban? dia kemarin minta 3, maaf. 2, Saya minta 1. maaf. Mana jawabannya? Saya kilaf. Kilaf. Loh, Kilaf. loh, ini diskusi. Kamu Ini kilaf nggak diskusi. kemarin? Udah nggak berani. Kamu Udah nggak kilaf nggak berani. kemarin? Kalau oh iya jelas. Ya. Kilaf. Oh, iya, terus kenapa? Kilaf. Mana? Kenapa kau kemarin kilaf? Iya, saya khilaf. Saya minta maaf saya nggak berhasil. kemarin? Kau minta maaf nggak? Kamu berhasil memperangkap saya sehingga kamu bisa memprediksi saya. Berhasil. Nah, lo
Jadi kalau mau ditanya apapun itu, balik lagi Nora, mohon izin, mohon maaf, mempertanyakan kapasitas saya. Insya Allah saya Islam dari lahir, saya lahir di lingkungan Muhammadiyah, dan saya paham apa yang saya harus katakan pada saat saya berdiskusi. Tetapi jangan pun saya Nora ya, kita semua saudara-saudaraku semuanya, mohon maaf atas kekhilafan saya, mohon maaf. Karena kalau memang bisa dibilang saya ini cuma modal congor, Oten-oten pasti bilang begitu. Tetapi ingat, jangan pun saya, Ibes, yang atas nama Ar-Rasyid di sini, penuh dengan kekhilafan, yang selalu saya bilang apabila ada kata-kata yang salah keluar dari diri saya, itu jelas dari saya. Tetapi apabila ada pembelajaran yang keluar dari mulut saya, itu insya Allah datang dari Allah langsung. Itu yang selalu saya tekankan pada saat saya mulai berdiskusi, di tengah-tengah diskusi, bahkan sampai selesainya saya mau tutup komal. Jadi balik lagi yang tadi saya bilang, jangan pun saya di framing seperti itu. Bang Zuma aja, guru besar kita ini, yang setiap hari bahkan setiap apapun itu saya tanyakan kepada beliau, saya nanya kepada beliau, bahkan beliau orang paling pertama menegur saya. Dan malam ini juga saya udah dapat telepon kiri kanan, ya saya menerima telepon itu. Dan yang terakhir saya naik di sini karena kakak saya yang dari Batam telepon saya langsung marahin saya, ya saya panik. Jadi ya mohon maaf kalau itu yang sangat menyakitkan hati Nora khususnya. Saya mohon maaf, saya khilaf, saya bersalah, dan saya juga manusia biasa. Dan kalau memang mau bahwasanya karena kapasitas saya dipertanyakan di sini, ya sudah, saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau dipertanyakan kapasitas. Tapi kalau insya Allah kalau mau diadu dengan Oten mah, insya Allah. Oke Nora, mohon maaf ya atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jadi silakan gini, dilanjut. gini. Sebenarnya Dinda Nora mempertanyakan kapasitas itu tidak salah juga, karena memang Edis ini kan spesialis untuk memelintir hadits dan juga memelintir Al-Quran. Tapi setinggi apapun kapasitas yang kita miliki, ya, itu akan dibuat jadi bulan-bulanan juga sama iblis. Karena pada dasarnya si Edis ini bukan mau mencari kebenaran, tapi memang mau menghina, menistakan. Makanya dia lari ke luar negeri itu untuk apa? Untuk apa dia lari ke luar negeri? Ya untuk menghujat, untuk menghina. Nah datang Dinda Rasyid, jadi bulan-bulanan lah sekalian. Karena memang tujuannya seperti itu. Tujuannya untuk menyakiti hati umat Islam. Dia sadar kok agamanya itu bukan agama yang betul. Dia sadar. Dia ngerti kalau kitabnya itu bukan firman Tuhan. Dia ngerti. Tapi memang dia itu adalah alat setan untuk menyesatkan umat Islam. Nah, kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu, dari sejak Facebook saya itu sudah perang sama Edis. Di Zoom sudah perang sama Edis. Di WA perang sama Edis. TikTok pun perang sama dia. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti skak. Karena tujuannya dia itu menghina, merendahkan, menghujat. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PK-PKan. Karena kalau saya kasih ruang PK-PKan, pasti kesempatan dia melancarkan amunisi hujatannya. Dengan kata lain, saya membiarkan Nabi saya dihina. Saya membiarkan agama saya dinistakan. Saya membiarkan umat Islam disakiti. Saya nggak mau. Makanya setiap dia muncul, kepalanya langsung kasih tendangan putar. Pasti begitu. Karena saya sudah tahu tipikalnya dia ini setan. Dia itu bukan manusia biasa. Dia itu anak setan. Al-Quran mengatakan itu. Wa ikhwan. Sharing. Orang yang mau mendengarkan kita. Bukan orang yang mau merendahkan, menghinakan. Kalau menghinakan pribadi kita nggak apa-apa. Ini yang dihinakan siapa? Rasulullah. Digiring. Anda semua digiring. Dengan santai mengatakan, apakah kamu percaya, apakah kamu beriman, apakah kamu sadari, apakah kamu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah raja ini? Sadar mengatakan iya. Yang sakit umat Islam.
Sebesar apapun argumen yang kita berikan, sebenar apapun, sevalid apapun, sesahih apapun data yang kita sajikan, yang namanya edis, mending diskusi sama setan beneran daripada yang separuh setan, separuh manusia. Karena dia memiliki dua kelicikan. Kelicikannya sebagai orang kafir dan kelicikannya sebagai iblis. Itu sama halnya kamu, Anda semua sedang menghadapi 1000 setan. Tujuannya yang penting menghujat, menista. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang menghadapi dia berdebat. Tidak ada. Apalagi kita ini. Tidak akan. Andai saja Edis itu mau diskusi ilmiah, saya tantang. Saya orangnya. Meskipun dengan keterbatasan ilmu, saya tantang dia udah berapa kali. Mari kita offline. Silakan bawa narasi yang kamu punya tentang Islam. Saya tantang Anda. Itu kita offline aja. Tatap muka langsung. Api yang akan mendanai. Mari kita diskusi, ketemu offline. Jangan seperti itu adanya. Karena kalau dia bernarasi liar seperti itu, dengan waktu yang terbatas, kita jelaskan pun dia tidak akan pernah dengar. Karena dia itu penuh dengan kelicikan. Licik selicik-liciknya manusia. Itu tadi, dia memiliki dua kelicikan. Kelicikannya sebagai manusia laknat, kafir, dan kelicikannya sebagai setan yang kafir. Dua kelicikan yang dia punya. Jadi tak ada yang sanggup bisa menghadapi Edis itu. Bukan karena ilmu, enggak. Kalau ilmu mah, coba suruh baca huruf hijaiyah. Gugur dia itu. Nggak bisa dia. Cuman licik mengolah kata-kata. Licik kemudian mempergunakan pergerakan-pergerakan tubuhnya di dalam memberikan narasi. Dan itu yang menyakiti hati umat Islam. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana murid cuma ini hanya modal berbicara tanpa punya pengetahuan. Dan kita melihat orang ini sangat kalah telak di hadapan Edis TV. Dan kita tahu seorang Edis TV ketika mengadakan debat pasti memberikan bukti dan data yang jelas. Berbeda dengan murid cuma ini yang baru saja kita tonton tadi, bahwa ketika berbicara, ketika berdebat dengan lawan, bicaranya tidak ada bukti, tidak ada data yang jelas. Bahkan baru saja kita dengar tadi, dia bertanya sangat ngawur pertanyaannya, dan pertanyaannya itu anak Salomo. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, seorang anak TK saja pun atau anak sekolah minggu pun tidak layak menjawab hal-hal seperti itu. Sebab yang pertanyaannya sangat-sangat lucu dan sangat-sangat menunjukkan dia tidak punya pengetahuan tentang Alkitab orang Kristen, tetapi dia sibuk membahas Alkitab Kristen. Nah, saudara sendirilah yang menilai video ini. Seperti apa tanggapan saudara? Silakan isi di kolom komentar. Komentar yang bijak, komentar yang memberkati, tanpa ada kata-kata yang memaki-maki, sehingga orang-orang menonton video ini mereka merasa terberkati dan mereka mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengajarkan damai. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam.